Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi, mahasiswa program studi Siasat Syariah STAIN Bengkalis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai peradilan tindak pidana korupsi. Video presentasi ini dimaksudkan guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah peradilan di Indonesia. Di samping itu, saya berharap presentasi ini dapat menambah wawasan kita hendaknya. Dan sebagai dosen pengampu yakni Bapak Muhammad Afdal Askar MH. Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan tindak pidana korupsi atau yang biasa kita sebut Tipikor adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Maksud satu-satunya pengadilan di sini daripada tindak pidana korupsi adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum. Kita masuk ke dasar hukum peradilan tindak pidana korupsi. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kita harus mengetahui dan memahami dulu dasar hukum ini, karena ianya sebagai landasan atau acuan dari materi bahasan kita kali ini. Kita masuk ke kewenangan tindak pidana korupsi. Pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Yang pertama, perkara tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, kewenangannya yaitu tindak pidana pencucian uang, yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Yang ketiga, kewenangannya tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Kita masuk ke susunan pengadilan Tipikor. Susunan pengadilan Tipikor terdiri atas pimpinan, hakim, dan panitera. Mari kita bahas sama-sama mengenai susunan ini. Yang pertama, pimpinan. Pimpinan pengadilan tindak pidana korupsi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan wakil ketua pengadilan Tipikor adalah ketua dan wakil ketua pengadilan negeri. Ketua bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi.
Dalam hal tertentu, ketua dapat mendelegasikan penyelenggaraan administrasi kepada wakil ketua. Dalam hal tertentu ini maksudnya misalnya antara lain masalah yang berkaitan dengan beban perkara atau beban tugas. Kemudian ada hakim. Hakim pengadilan tipikor terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc. Hakim karir ditetapkan oleh Mahkamah Agung Indonesia dan selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Sementara hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung. Hakim ad hoc diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Dalam undang-undang ini diatur pula mengenai hakim pengadilan tindak pidana korupsi terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc yang persyaratan pemilihannya dan pengangkatannya berbeda dengan hakim pada umumnya. Keberadaan hakim ad hoc diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk dapat ditetapkan sebagai hakim karir, calon hakim karir harus memenuhi persyaratan yang pertama, berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya selama 10 tahun. Jadi harus minimal 10 tahun untuk syarat sebagai calon hakim karir. Kemudian berpengalaman menangani perkara pidana. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan atau terlibat dalam perkara pidana. Kemudian memiliki sertifikasi khusus sebagai hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Syarat untuk menjadi hakim ad hoc diantaranya yaitu warga negara Indonesia, bertakwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohaninya, berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain, dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 tahun untuk hakim ad hoc pada pengadilan tipikor dan pengadilan tinggi, 20 tahun untuk hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Berumur sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat proses pemilihan untuk hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan tinggi, dan 50 tahun untuk hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Tindak pidana tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak pernah dipidana karena kejahatan berdasarkan putusan pengadilan, jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik. Tidak menjadi pengurus dan partai anggota politik. Anggota partai tidak boleh. Kemudian melaporkan harta kekayaannya, bersedia mengikuti pelatihan sebagai hakim tipikor, dan terakhir bersedia melepas jabatan struktural atau jabatan lain selama hakim ad hoc menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi. Kita masuk ke susunan berikutnya. Ada pimpinan, ada hakim, dan kemudian panitera. Pada pengadilan tipikor dapat ditetapkan adanya kepaniteraan khusus yang dipimpin oleh seorang panitera. Ketentuan mengenai susunan kepaniteraan, persyaratan pengangkatan,
dan pemberhentian pada jabatan kepanitraan sebagaimana berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepanitraan khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dengan peraturan Mahkamah Agung. Kita masuk ke hukum acara pada Peradilan Tipikor. Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang peradilan tindak pidana korupsi pada dasarnya dilakukan dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Ada kekhususan hukum acara antara lain pertama mengatur penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua pengadilan tindak pidana korupsi, mengenai komposisi majelis hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan. Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan tersebut, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kepanitraan khusus untuk pengadilan tindak pidana korupsi. Demikianlah ulasan mengenai peradilan tindak pidana korupsi. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita hendaknya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.